Ayub itu bukan sekedar mempertontonkan penderitaan manusia. Dalam tanda kutip di sini adalah penderitaannya Ayub. Tapi kitab Ayub itu ingin menunjukkan bahwa Allah sebenarnya peduli dengan penderitaan manusia. Bahkan Allah memberikan cara untuk manusia dapat bertahan di tengah penderitaan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, masih berjumpa lagi bersama dengan saya Daniel Adiwijaya. Kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang penting, yaitu hikmat. Dengan judul video ini yaitu bertahan di tengah badai. Mengapa penting menggunakan hikmat untuk bertahan di tengah badai? Kita akan saksikan itu dan kita akan bahas itu dengan singkat melalui beberapa ayat yang akan saya bacakan. Ayat tersebut diambil dari salah satu kitab hikmat, yaitu Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 sampai ke-28. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-20 ya, dimulai. Demikianlah firman Tuhan. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin, ia mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat. Ia memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, mari kita menonton sebuah video. Kitab Ayub begitu dalam pesannya dan merupakan kitab yang sangat unik dalam Alkitab karena beberapa alasan. Kisahnya terjadi di tempat yang tidak diketahui dengan jelas dan lokasinya jauh dari Israel, yakni di tanah Uz. Tokoh utamanya, Ayub, bahkan bukanlah orang Israel. Dan penulis yang tanpa nama tidak mencatat kisah ini dalam periode sejarah yang jelas. Namun sepertinya hal ini sengaja dilakukan. Sepertinya penulis tidak ingin perhatian kita dialihkan oleh pertanyaan-pertanyaan historis. Sebaliknya, dia ingin kita fokus kepada kisah Ayub dan kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat penderitaan yang dialaminya. Kitab ini mengundang kita untuk percaya pada hikmat Allah ketika kita menghadapi penderitaan dan bukan malah mencari alasan mengapa semua itu terjadi. Ketika kita mencari alasan, kita cenderung menyederhanakan Tuhan, seperti sahabat-sahabat Ayub. Atau seperti Ayub, menuduh Allah hanya berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Jadi, kitab ini mengundang kita untuk secara jujur membawa penderitaan dan kesedihan kita kepada Allah dan percaya bahwa sesungguhnya Allah peduli dan Dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Dan itulah isi kitab Ayub. Ya, video tadi adalah sebuah video yang diproduksi oleh sebuah organisasi non-profit yang disebut Bible Project. Bible Project ini sudah membuat semua video yang menceritakan tentang kitab-kitab yang ada di Alkitab. Bahkan hampir semuanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat singkat tadi, memang sepertinya hikmat itu dekat dengan penderitaan. Hikmat dekat dengan penderitaan. Kitab hikmat salah satunya yaitu Ayub. Nah, Ayub itu menceritakan banyaknya atau penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi sebenarnya kitab Ayub itu bukan sekedar mempertontonkan penderitaan manusia. Dalam tanda kutip di sini adalah penderitaannya Ayub. Tapi kitab Ayub itu ingin menunjukkan bahwa Allah sebenarnya peduli dengan penderitaan manusia. Bahkan Allah memberikan cara untuk manusia dapat bertahan di tengah penderitaan atau di tengah badai yang kita sedang alami, yaitu badai corona. Apa itu caranya? Apa itu jurus pamungkas yang dikasih oleh Allah? Yaitu hikmat. Kalau kita baca di pasal 28, ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-20 sampai ke-28, hanya Allah yang mengetahui hikmat itu. Dan Allah sudah menunjukkan cara untuk mendapatkan hikmat itu, yaitu supaya kita takut kepada Allah, takut akan Tuhan. Itu
adalah hikmat. Jadi Allah itu udah nunjukin caranya bagi kita supaya kita ini bisa mempunyai hikmat itu. Kalau kita baca ya seluruh kitab Ayub, kita akan menemukan Ayub itu pernah bertengkar atau beradu argumen dengan teman-temannya. Mengapa demikian? Karena teman-temannya itu merasa mereka berhikmat, merasa mereka pinter, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Hikmat dari teman-teman Ayub atau hikmatnya teman-teman Ayub itu tidak ada gunanya sebenarnya. Oleh sebab itu Ayub pernah marah tuh dan berkata, "Pergilah, hai penghibur yang menyusahkan," di dalam bahasa aslinya. Ayub sedang mengata-ngatai atau bukan mengatai, tapi lebih kayak mengusir mereka karena mereka itu membawa hikmat yang tidak berguna. Bagaimana hikmat itu bisa berguna? Wong hikmat itu isinya menyalahkan Allah. Semua dari teman Ayub itu menceritakan kesalahan Ayub loh. Maksudnya bukan malah mengajarkan sesuatu yang berharga kepada Ayub. Makanya hikmat dari teman-teman Ayub itu nggak ada gunanya. Sedangkan kalau kita lihat kitab Ayub atau salah satu kitab hikmat ini secara keseluruhan, hikmat Allah itu sangat berguna. Hikmat Allah dapat dipakai untuk menghadapi penderitaan yang dekat dengan manusia, dengan kita. Yang kita sekarang sedang menghadapi penderitaan, yaitu badai corona. Kita semua tidak ada yang terluput dari situ, meskipun kita tidak secara langsung terpapar atau terkena corona itu. Kita butuh hikmat. Bukan sekedar itu, hikmat bukan hanya digunakan untuk menghadapi penderitaan, tapi hikmat juga digunakan untuk menghadapi kegelapan, ketidaktahuan itu. Maksudnya kalau kita gelap kadang kita takut ya, ketidaktahuan itu, atau juga menghadapi kejahatan. Keempat teman Ayub semuanya menggambarkan bahwa hikmat mengalahkan mereka semuanya. Sekali lagi, hikmat yang dibawa oleh teman-teman Ayub tidak ada gunanya. Karena kita butuh hikmat yang sebenarnya yang dipunyai oleh Ayub, yaitu hikmat yang berasal daripada Allah. Caranya yaitu tadi yang dibilang oleh kitab Ayub itu, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa mengetahui dari ayat bacaan kita di pasal 28 tadi. Kita hikmat itu dari mana, nggak ada yang tahu, tersembunyi. Bahkan kebinasaan dan maut berkata, desas-desusnya saja hanya sampai di telinga kami. Kita butuh hikmat di dalam menghadapi penderitaan. Tapi hikmat bukan sekedar alat untuk menghadapi penderitaan, tapi juga menghadapi kegelapan dan kejahatan. Itulah fungsi dari hikmat. Hikmat bukan sekedar tidak mudah diperoleh, tapi juga tidak mudah diterapkan atau digunakan. Suatu kali Elisabeth Elliot, istri dari seorang misionaris terkenal yang bernama Jim Elliot, yang meninggal dunia karena menginjili sebuah suku di pedalaman namanya suku Auca di Ekuador sana, pernah melihat, dia waktu itu si Elisabeth Elliot ini berjalan terus melihat sebuah kayak kawanan domba gitu yang lucu-lucu. Domba berbeda dengan kambing ya. Mungkin kita di Indonesia sering lihat kambing, tapi jarang melihat domba. Kalau Elisabeth Elliot ini melihat domba itu lucu-lucu, karena salah satu kelucuan dari domba itu suka berkumpul, terus bisa nabrak sana sini karena pandangannya hanya sekitar 2 meter saja. Ketika Elisabeth Elliot melihat domba-domba yang lucu itu, Elisabeth Elliot itu senang. Tapi ada momen ketika Elisabeth Elliot tidak senang melihat domba-domba itu, yaitu ketika domba-domba itu sedang dimasukkan ke dalam sebuah gentong yang isinya mungkin seperti sanitizer atau seperti alkohol yang membuat domba-domba itu kesakitan. Kenapa sang gembala memasukkan domba-domba itu ke dalam gentong yang berisi ya antiseptik atau alkohol tadi? Supaya domba-domba itu terbebas dari kuman, kutu yang selama di padang domba itu sedang engage atau sedang berdekatan dengan mereka. Domba-domba itu mengerang kesakitan, mungkin suaranya seperti itu. Dan Elisabeth Elliot tidak senang melihat itu, karena dia tidak tega melihat hal itu. Kadang kalau kita selidiki ya, kita seringkali di posisi seperti domba itu. Kita seringkali merasa, aduh sakit Tuhan, dibentuk Tuhan gak enak. Kita merasa Tuhan jahat sama kita.
Bahkan yang melihat kita dibegitukan Tuhan saja, mungkin seperti Elizabeth Elliot merasa, waduh, kok nggak enak ya jadi orang Kristen. Kita sering merasa diri kita ketika di-shape, ketika dibentuk oleh Tuhan, kita merasa nggak enak ya. Kok begini ya rasanya? Makanya kita butuh hikmat. Domba-domba itu menderita dalam tanda kutip di tengah gentong yang isinya antiseptik tadi. Tapi gembalanya tidak bisa menjelaskan kepada dombanya kan. Maksud dijelasin, domba itu untuk kebaikanmu. Domba itu tidak bisa mengerti tentunya. Tapi kita bisa mengerti kan, kalau penderitaan itu digunakan Allah untuk membuat kita, supaya kita semakin mengenal Dia, semakin mengenal diri, dan semakin mengenal sama. Kita bisa mengerti itu karena kita punya hikmat. Sedangkan domba-domba tadi tidak punya. Tidak mungkin juga gembalanya mengajarkan hal itu seperti yang saya katakan tadi. Itulah gunanya hikmat. Ketika di dalam gentong itu kita punya hikmat, kita akan mengerti, kita bisa melawan atau menghadapi yang namanya penderitaan, kegelapan, dan juga kejahatan. Kita bisa salah mengerti Tuhan kalau kita tidak punya hikmat. Seperti domba tadi mungkin salah mengerti gembalanya karena dia merasakan atau mereka merasakan kesakitan. Kita harus punya hikmat. Perlu, sangat diperlukan punya hikmat untuk mengerti maksud Tuhan. Termasuk untuk mengerti mengapa badai corona ada dan kita bisa menghadapinya. Seperti saya katakan tadi, tentu tidak mudah menggunakan hikmat. Kita sekarang sedang memasuki era yang disebut new normal atau sebuah tatanan baru. Tapi mungkin bagi sebagian dari kita, new normal itu ya normal-normal aja gitu. Gak ada yang terganggu, terganti. Tapi bagaimana bagi sebagian yang lain yang mungkin terkena virus corona atau sanak familinya ada yang terkena virus corona, mereka akan merasa ada bagian yang sulit. Oleh sebab itu mereka membutuhkan hikmat. Tapi kita mungkin yang tidak terpapar virus corona secara langsung atau terkena virus corona secara langsung, kita juga terkena dampaknya, yaitu paling tidak di segi ekonomi atau sektor usaha yang lain mungkin. Kita perlu hikmat. Ingat, kita dikasih hikmat oleh Tuhan dan kita harus menggunakannya di dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan yang kita hadapi sekarang yang masih terus berlanjut yaitu virus corona. Apakah kita siap dan mau untuk menggunakannya? Menggunakan hikmat itu. Caranya gimana ya supaya kita bisa menggunakan hikmat itu? Ya kita perlu tertuju pikiran kita kepada Kristus. Kristus digambarkan sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik. Gembala yang tadi masukin domba-dombanya ke gentong, itu juga gembala yang baik. Kristus jauh lebih baik daripada itu ya. Yohanes 10 menggambarkan Yesus adalah gembala yang baik. Bahkan di ayat yang ke-10 Yohanes mencatat demikian. Ayat yang ke-11 ya, maafkan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat lanjutannya yang ke-12 ditambahkan seperti ini. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi di zaman dulu itu ada dua jenis gembala. Yang punya domba sendiri disebut gembala, yang tadi dimaksud adalah yang bukan gembala, berarti yang tidak memiliki domba sendiri, itu disebut upahan. Yesus menggambarkan dirinya bukan gembala yang upahan, tapi menggambarkan dirinya adalah gembala yang sesungguhnya, yang mempunyai domba sendiri. Tapi itu terbukti kan? Yesus tidak pernah meninggalkan domba-dombanya kita. Tapi dengan cara yang berbeda, Yesus memberikan Roh Kudus ya. Jadi Kristus adalah gembala yang terbaik sebenarnya. Dan bahkan yang paling keren adalah Kristus memberikan nyawanya bagi kita sekalian. Kristus loh memberikan nyawanya bagi kita sekalian. Dan bukan sekedar itu,
Sebenarnya Kristus sudah memberikan cara untuk mempergunakan hikmat itu dengan mempercontohkan dirinya sebagai teladan. Ingat, sebelum memasuki penyaliban atau sebelum Yesus disalib, dia menghadapi yang disebut Getsemani, taman yang dimana Kristus berdoa sebelum dia disalib. Di sana dia menghadapi kegelapan yang paling gelap karena Kristus mengalami ketakutan akan penyaliban. Kristus menggunakan hikmat. Kristus tidak lari meninggalkan domba-dombanya ya. Kristus tetap ada di sana untuk menunggu penyaliban. Di tengah kegelapan Kristus menggunakan hikmat, dan itulah yang perlu untuk kita teladani. Yang kedua, Kristus menggunakan hikmat ketika menghadapi kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan persidangan yang curang yang membuat Kristus akhirnya dijatuhi hukuman salib. Waktu itu Kristus tidak naik banding dengan diri sendiri ya, meskipun dilempar-lempar waktu itu. Kristus tidak mengajak pengacara, atau Kristus tidak mendatangkan pasukannya yang dibilang itu tentara untuk menggerebek persidangan yang curang itu. Kristus menghadapinya dengan hikmat dan terus bertahan di situ sampai seorang yang bernama Pilatus terkagum melihat dia dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kristus menggunakan hikmat untuk menghadapi kejahatan, dan itulah yang perlu kita teladani. Dan yang terakhir, ini yang paling susah dan yang Kristus juga teladankan bagi kita, yaitu Kristus menggunakan hikmat untuk menghadapi penderitaan, yaitu salib. Kristus naik ke atas kayu salib, bahkan disiksa sebelumnya secara brutal, dan bahkan dijatuhkan ketika ada di salib, dan sangat tersiksa, menderita begitu sengsara, tapi tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap memberikan nyawanya bagi kita dan menteladankan bahwa hikmat dapat digunakan untuk menghadapi penderitaan. Jadi apalagi yang perlu kita cari? Kita hanya perlu menunjukkan pikiran kita agar terus tertuju kepada Kristus itu di dalam menghadapi penderitaan dan menggunakan hikmat di dalam menghadapinya. Kiranya firman Tuhan ini atau renungan singkat ini menolong kita sekalian untuk bisa bertahan di tengah badai, terutama badai corona yang kita hadapi. Sekian firman Tuhan atau renungan singkat ini. Silahkan like atau subscribe dan share kalau memang video ini berguna bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati.